Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi sebagai masyarakat awam, terus dan masih selalu untuk dengan pasti selalu mengikuti dan untuk memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ya, ini merupakan keprihatinan yang sangat dalam dan berbagai kondisi-kondisi yang ada sebagai peran aktif kami sebagai warga negara yang tanpa sadar dan terus harus sadar pada kondisi yang ada. Kami mengikuti terus perkembangan yang bergulir pada kehidupan kita sehari-hari sampai pada kita berbangsa dan bernegara dengan perkembangan rupiah yang kami cermati yang semakin terus merosot terhadap tekanan dolar. Ini menandakan stabilitas ekonomi negara tidak baik-baik saja. Karena stabilitas yang semakin tidak menentu berdampak pada meredupnya kelangsungan industri-industri, terutama pada industri-industri padat karya, hingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran, yang tentunya mengakibatkan banyaknya pengangguran besar-besaran. Ini tidak dapat dihindari, sehingga pasti merosotnya daya beli yang tentu akan mengakibatkan efek domino kepada stabilitas ekonomi, stabilitas sosial, dan tentunya pada sektor-sektor yang lain. Nah, yang kami pertanyakan, apa geliat pemerintah atau pemangku kebijakan menghadapi kondisi ini? Tentunya tidak menebarkan lagi isu-isu sebagai pengalihan perhatian akibat tidak bisa lagi berbagai cara dan mengendus alasan-alasan yang dapat mencari alasan untuk mencari timing pada slogan-slogan dan pada hal-hal kontroversi agar pengalihan isu terus berlanjut kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kami menunggu apa kesungguhan dan metode aktif dan progresif, bukan cuma menebar slogan-slogan kosong yang kemudian semua pasang badan untuk mencari pembenaran sambil melirik licik pada kekuasaan dan tentu tanpa etik. Ya, mau dibawa kemana bangsa ini kalau terus-menerus hidup pada kebohongan demi kebohongan yang seharusnya mencari alternatif yang lebih konstruktif dengan instruksi kepada pakar-pakar, mungkin kepada elit-elit atau kepada staf-staf ahli di DPR ataupun pada institusi-institusi yang
Ya, kelihatannya semua tiarap. Tiarap di gorong-gorong gelap yang kemudian mengundurkan diri. Ya, itulah seperti kondisi pada otorita IKN, ketua dan wakil ketua mengundurkan diri dan kemudian menghilang tanpa jejak. Kemudian pakar-pakar atau menteri-menteri mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi, yaitu pun secara sepihak dan tanpa penjelasan yang konkret, dan terus membiarkan menjadi persoalan-persoalan dan polemik yang mengambang dalam percaturan dan stabilitas yang tidak menentu. Nah, ini ada lagi masalah yang sebenarnya sudah cerita lama, dan kita seakan kebakaran jenggot lagi jika ada kasus-kasus yang viral seperti polisi yang bakar polisi dan kasus-kasus polisi lainnya. Ini teralihkan pada kasus yang lama sebetulnya sudah pernah mencuat pada kasus Sambo, pada kasus-kasus di belakangnya. Ya, inilah tentang perjudian. Nah, ini sudah cerita lama dan muncul lagi ada judi online yang pemerintah alih-alih mau memberantas. Padahal kasus perjudian ini sudah cerita yang berulang, kemudian muncul lagi. Makanya kami juga heran kemana saja selama ini aparat penegak hukum yang hanya menjaring kelas-kelas teri tanpa mengumumkan siapa otak atau bandar dan pemodal yang mungkin kami juga khawatir penegak hukum tidak bisa menjangkau. Nah, ini kami tanya dan tanya, apa pemerintah tidak bisa menjangkau atau tidak bisa menangkap secara teknologi atau secara hukum, atau mungkin beredar kabar bahwa ada backing dan terus melindungi dan terus dilindungi. Ya, ini sama saja bohong. Kalau semua terlibat untuk memberantas, kami juga mendengar bahwa Menko Polhukam diturunkan untuk menjadi dan membentuk satgas-satgas yang akan memberantas judi online, dan juga institusi-institusi lain. Nah, ini harusnya pemerintah melalui Kementerian Info sebenarnya sudah bisa bagaimana berupaya dan memberantas judi online ini secara langkah-langkah yang progresif dan tegas sebetulnya, dengan beberapa tindakan diambil meliputi pemblokiran situs sebetulnya, IP, aplikasi, dan rekening-rekening. Ini sebetulnya Satgas akan menyingkirkan, mensinergikan tindakan penghapusan konten judi online oleh Kemenkominfo dan membicarakan secara terbuka, transparan mengenai pemblokiran rekening di OJK, tentu atas kerjasama OJK dan penegak-penegak hukum lain.
kalau ada komitmen, tentu bisa berjalan baik. Masyarakat juga akan melihat langkah-langkah konkret dalam pemberantasan penyakit masyarakat ini. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga. Bukan malah menimbulkan polemik lagi. Korban-korban judi online malah diberikan anggaran bansos. Ini ngaco lagi ini. Mau kemana-kemana lagi. Kebijakan-kebijakan. Sebenarnya judi online dapat dipantau dari situs-situsnya. Data-data juga bisa disampaikan oleh masyarakat melalui laporan-laporan alamat surel atau email dan kata sandi, tautan atau link, dan tangkapan layar atau screenshot konten judi online. Jelas masyarakat akan melaporkan konten-konten dan akan mendapatkan nomor aduan yang bisa dilacak di menu lacak aduan konten. Akses laman SpanLab SP4, SP4N lapor. Ini klarifikasi laporan atau pengaduan. Isi judul laporan juga bisa ditelusuri dan bagaimana kronologisnya, lengkap dengan nomor induk penduduk kependudukan atau NIK. Ini semua dapat terpantau oleh Kominfo atau Kepolisian Negara terkait pemblokiran konten maupun tindak kejahatan akibat judi online. Ya, ini perlu ketegasan dalam penegakan hukum. KUHP dapat diterapkan pasal-pasal 303 mengatur tentang perjudian secara umum dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 10 juta rupiah. Dalam pasal 33 ayat 1 menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam judi dengan ancaman hukuman seperti pasal 303. Praktik perjudian online di Indonesia memiliki konsekuensi hukuman yang tegas harusnya bagi pelaku yang terbukti terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang berdampak sangat merusak kehancuran keluarga dan daya rusaknya yang sangat kuat pada keluarga, merembet juga pada lingkungan dan masyarakat. Daya rusak yang sangat luas diakibatkan oleh judi. Dampak daya rusaknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kasus miras misalnya, ataupun kasus narkoba. Karena logik, kalau kasus miras orang sudah minum atau mabuk atau sudah kesadarannya hilang, mereka sudah lunglai, habis. Begitu juga kalau kasus narkoba sudah fly, ya sudah habis. Ya, di samping peredarannya memang. Tapi kalau oknumnya yang sudah berbuat, ini akan selesai habis karena pengaruh obat atau pengaruh minuman.
Dan tapi bagaimana dampak atau daya rusak kalau judi? Nah, ini pasti akan terus berlanjut pada kriminal-kriminal lain. Kalau dia sudah berjudi, kalah atau menang, muncul kriminal lain. Misalnya kalah, mereka pasti akan mencari lagi modal, pasti mencuri, merampok, kemudian mencari pelarian tentunya. Ya, akhirnya juga mencari pelarian ke miras lagi, ke narkoba lagi. Dan pasti kasus-kasus yang tanpa sadar dan tanpa nalar. Mereka pasti berbuat hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Ya, seperti contohnya kasus polisi bakar polisi. Ini adalah kian miris yang kita tidak pernah berpikir. Justru bandar-bandar yang untung dan tetap besar dengan perlindungan dan makin berkembangnya judi di mana-mana. Perputaran judi online di Indonesia mencapai nilai fantastis senilai 517 triliun. Itu periode 2022 sampai 2023. Data ini dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menunjukkan bahwa sekitar 3,5 sampai 4 juta warga Indonesia bermain judi online. Ini angka yang sangat besar. Dan pada tahun 2022 nilai transaksi mencapai 190 triliun. Dan pada tahun sebelumnya, tahun 2021, mencapai 327 triliun. Jumlah transaksi judi online mencapai 168 juta dengan nilai 327 triliun pada tahun lalu. Nah, inilah semua ini menunjukkan betapa besarnya dampak perjudian online di Indonesia dengan dana yang fantastis. Bagaimana kalau kita berpikir dana tersebut bisa dialihkan kepada hal-hal, kepada umat yang sekarang sedang terpuruk dalam berbagai sektor. Nah, disinilah peran pemerintah, bagaimana pemerintah memberikan edukasi, bantuan, bukan bantuan bansos kepada para korban judi online yang sangat miris. Tetapi bagaimana kita mengantisipasi agar perkembangan judi online bisa diatasi dengan memblokir situs-situsnya, menghindari lingkungan pemicu, tempat-tempat tertentu atau menggunakan platform online, bagaimana menghindari lingkungan dan membatasi akses situs judi. Nah, disinilah peran pemerintah, atau kalau sudah dibentuk Satgas, disitulah kita lihat bagaimana kesungguhan dan keseriusan para aparat penegak hukum demi memberantas judi online yang sudah menjadi momok bagi masyarakat kita. Nah, kami sangat berharap bagaimana judi online dan hal-hal lain yang merusak masyarakat luas
apalagi dengan daya rusak yang sangat kuat, menghancurkan generasi dan tidak produktifnya masyarakat yang akan terlibat dalam hal-hal perjudian. Maka kami berharap penegak hukum untuk memberantas semua judi-judi online, kemudian aparat-aparat sampai DPR bisa memberikan arahan edukasi kepada masyarakat bagaimana tidak terjadi dan tidak berkembangnya lagi ekosistem perjudian. Maka kami berharap semoga para penegak hukum yang bergerak untuk melaksanakan Satgas Pemberantasan Judi Online dapat berbuat efektif dan efisien secara cepat agar masyarakat bisa bernapas lega lagi tanpa adanya pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar. Maka untuk itu Satgas harus mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan, adanya transparansi tentunya, demi menghilangkan asumsi-asumsi yang kurang baik atau negatif. Jangan lagi masyarakat berasumsi karena ada backing dan backing-backingnya melindungi bandar-bandar. Nah, disinilah perlu transparansi, akuntabilitas, dan tentunya integritas yang tinggi. Makanya kami selalu dan terus berharap semoga menjadi terwujud agar pemangku kebijakan juga selalu berpikir dan sadar untuk mengurus negara ini, membuat rakyat semakin tentram. Kami juga sangat berharap agar semua berperan aktif bersama-sama sambil terus melawan lupa pada kasus-kasus yang terdahulu yang akan membuat perubahan secara mendasar demi pemusnahan judi online atau hal-hal yang merugikan masyarakat luas. Maka kami menunggu juga komentar-komentar dari masyarakat luas tentang narasi ini, agar bagaimana kita bersama-sama memerangi judi online atau hal-hal lain yang merusak generasi dan bangsa kita. Maka kami berharap semoga kita semua bersama-sama menghadapinya. Dengan demikian harapan kami ini, dan semua kami juga berharap semoga kita tetap selalu berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.